Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini mengucap syukur untuk penyertaan, pertolongan, pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Engkau sertai sepanjang malam dan Engkau membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami kembali pada hari ini dan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, tema kita hari ini ialah mengatasi ketakutan. Saudara, pernah naik roller coaster? Ketika saudara naik permainan roller coaster ini, bagaimana perasaan saudara? Takut atau biasa saja? Pasti ada yang bilang, saya takut. Ada yang bilang juga, biasa saja, saya berani. Saudara, kadang dalam hidup ini ada perasaan takut kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita, atau ketika kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Di dalam Alkitab, saudara, juga diceritakan ada satu kisah tentang bangsa Israel dan Raja Saul yang mengalami ketakutan yang luar biasa waktu itu. Di dalam 1 Samuel pasal 17 dikisahkan ada peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, sedangkan bangsa Filistin dipimpin oleh seorang bernama Goliat. Tentu kita tahu siapa Goliat. Dia seorang yang gagah perkasa, kuat, dan tingginya kurang lebih 2,7 meter. Sungguh besar badannya dan sangat menakutkan. Selain itu, Goliat mengenakan baju perang yang beratnya 56 kg. Berat pedangnya 7 kg. Seorang yang gagah perkasa, tinggi besar, dan sangat kuat. Lalu Goliat dengan suara nyaring berkata kepada orang Israel, pilih satu orang untuk melawan aku. Kalau bisa menang, maka aku akan menjadi budakmu. Tetapi kalau kamu kalah, kamu akan menjadi budakku. Saudara mendengar dan melihat Goliat yang tinggi besar ini, maka Raja Saul dan semua orang Israel sangat ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat, termasuk Raja Saul. Orang Israel gentar dan tidak berani menghadapi Goliat yang tinggi besar pada waktu itu. Sehingga orang-orang Israel, Raja Saul, sangat kebingungan dan mengalami ketakutan karena mereka pasti kalah dan tidak akan mampu melawan Goliat ini. Saudara, kenapa Raja Saul takut? Karena ada tantangan dan kesulitan di depan mereka, yaitu Goliat yang tinggi besar. Dan mereka melihat diri mereka yang lemah dan berkata, kita tidak akan sanggup melawan mereka. Karena fokus mereka hanya kepada Goliat yang besar, dan mereka melupakan Tuhan. Tetapi saudara, di tengah keputusasaan mereka, muncullah seorang anak muda bernama Daud. Siapa Daud, saudara? Daud adalah gembala domba, bukan tentara yang biasa berperang. Daud hanya penjaga kambing domba milik ayahnya. Daud tidak terbiasa memakai baju perang atau memakai senjata. Namun, Daud berkata kepada Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, Daud, dia berani melawan Goliat.
Dia berkata kepada Raja Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Tuhan yang akan melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Saudara, di sini kita melihat Daud berani menghadapi Goliat karena ia percaya kepada Tuhan yang perkasa, yang lebih kuat daripada Goliat. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan selain itu Daud tidak memandang Goliat yang besar, tapi dia memandang juga Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat. Karena itulah Daud berani melawan Goliat, karena dia yakin ada Tuhan yang bersama dengan hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini kita ketahui hasilnya. Daud berhasil mengalahkan Goliat yang tinggi besar dengan satu ayunan ketapelnya, dan Goliat dikalahkan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari? Hidup kita pun tidak lepas dengan masalah, dengan kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan tantangan yang ada, yang mungkin bisa membuat kita takut menghadapi kehidupan ini. Apalagi ketika masalah itu begitu besar, dan kita melihat tidak ada jalan keluar di dalamnya. Tetapi saudara, mari belajarlah seperti Daud, dengan hidup mengandalkan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Jangan pernah menyerah kepada keadaan, dan jangan juga kita dikuasai dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi sebaliknya, optimislah, yakinlah, bersama Tuhan pasti kita akan menang. Kita mengandalkan Tuhan, membawa Tuhan dalam setiap perkara kita, dan kita kerjakan bagian kita dengan semaksimal mungkin. Mari saudara, kita berani menghadapi kehidupan ini, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita berani karena kita mengandalkan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami memiliki suatu keyakinan, kekuatan, menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Jangan sampai Tuhan, semua itu membuat kami takut, gentar, sehingga kami menjadi putus asa. Tuhan, tolong kami untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pimpin Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan kami kekuatan, penyertaan-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan berkatilah. Buatlah berhasil Tuhan. Kami sedang mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami sedang merintis usaha Tuhan. Tuhan buka jalan, supaya usaha ini Tuhan boleh juga diberkati oleh Tuhan, dan buatlah berhasil. Tuhan, kami yang bergumul dengan masalah hutang pihutang, Tuhan juga yang boleh campur tangan memberkati pergumulan kami ini, mencukupkan kebutuhan kami untuk keluarga dan hidup kami. Tuhan tolonglah. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Di dalam keluarga kami Tuhan, mungkin ada yang dalam proses perceraian Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyatukan mereka menjadi satu dalam pernikahan. Jangan biarkan Tuhan akan masalah atau apapun Tuhan memisahkan mereka ya Tuhan. Biar Engkau berikan pemulihan, keharmonisan, kerukunan, dan saling mengasihi. Tuhan tolonglah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, membawa setiap pergumulan anak-anakmu hanya kepada Engkau, sebab Engkaulah penolong hidup kami. Terpuji Tuhan akan namamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.